Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi. Karena adanya gabungan materi genetik yang menyebabkan anak bisa memiliki karakteristik ayah maupun ibu. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat, yaitu DNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sintrol, plastid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Contohnya seperti nuklea basa, gugus fosfat atau ostorifosfat, gula pentosa deoksiribosa, ikatan kimia pada rantai DNA, ikatan fosfodiester, ikatan hidrogen, ikatan antar gula deoksiribosa dan basa, nitrogen, deoksitidin monofosfat, deoksitimidin monofosfat, deoksiguanin monofosfat, deoksiadenosin monofosfat. Fungsi DNA membawa informasi genetik, memiliki peran dalam pewarisan sifat, mengekspresikan informasi genetik, menyintesiskan molekul kimia lain, menduplikasikan diri atau bereplikasi. Sifat DNA. Jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploidi atau jumlah kromosom. Bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang dan tidak bercabang. Bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Struktur RNA. Gambar struktur RNA beda dengan DNA. RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotida terdapat 3 gugus molekul, yaitu gula 5 karbon, gugus fosfat, membentuk punggung RNA bersama ibosa basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA, sedangkan pirimidin berbeda, yaitu sitosin dan urasil, dan gugus fosfat. Fungsi RNA. RNA berperan dalam proses sintesis protein dalam sel, tetapi pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Macam-macam RNA. RNA genetik yaitu RNA yang berperan seperti DNA dalam membawa informasi genetik. RNA ini hanya ada dalam beberapa jenis virus. RNA non-genetik yaitu RNA yang hanya berperan dalam proses sintesis protein. RNA ini ada dalam organisme yang memiliki DNA. Ada 3 macam RNA non-genetik yaitu RNA duta atau mRNA, rantai tunggal panjang yang tersusun atas ratusan nukleotida. RNA ini terbentuk dari proses transkripsi di dalam inti sel oleh DNA. Fungsi dari mRNA adalah sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari inti sel ke sitoplasma. RNA pemindah atau tRNA, rantai tunggal pendek yang dibentuk DNA di dalam inti sel kemudian diangkut ke sitoplasma. Fungsi dari tRNA adalah penerjemah kodon dari mRNA dan pengangkut asam-asam amino dari sitoplasma ke ribosom. RNA ribosom atau rRNA memiliki rantai tunggal tidak bercabang serta fleksibel pada ribosom yang dibentuk DNA di dalam inti sel. Jumlahnya lebih banyak daripada mRNA ataupun tRNA. Fungsi dari rRNA adalah mesin perakit polipeptida pada sintesis protein.